pembahasan tentang nikah ini sangat panjang menurut saya, sangat panjang, sangat luas. Karena kita ini tatkala dikatakan bab tentang pernikahan, kita mau berbicara dalam segi apanya gitu. Karena dalam segi agama, ya yang paling utama dalam segi agamanya itu sangat luas sekali, dalam segi fikihnya, nanti dalam segi maksud-maksudnya, terus dalam segi sosialnya, dalam segi hal yang menyangkut dalam pembahasan nikah ini. Oleh karena itu kita adakan 3 hari atau 3 pertemuan ini, setidaknya kita menyentuh sedikit intisari dari pertahanan tersebut. Bukan dengan artian tatkala kita sudah menghadiri, insya Allah kita istiqomah 3 hari ini atau 3 pertemuan ini, bukan dengan artian nanti kita sudah menghadiri 3 pertemuan ini kita menguasai bab nikah, atau kita itu bakal nanti ketatnya aman sejahtera, tidak. Karena belajar itu ya memang nggak ada habisnya ya. Terlebih untuk nikah ini sangat tua. Mudah-mudahan di sini saya kurang tahu ya mayoritas hadirinnya apa mayoritasnya ini masih status yang fisabilillah, memang sudah menapaki jenjang lumayan sempurna gitu. Mungkin saya mewakilinya, saya anggap kebanyakan ini masih jomblo fisabilillah. Mudah-mudahan setelah 3 hari atau 3 pertemuan ini Allah mempermudah kita semua. Nah, season pertama kan kita mau bahas ini tentang tujuan, maksud atau intisari dari nikah itu apa? Apa hikmahnya nikah? Yang kedua kita membahas sedikit menyenggol pembahasan fikih, itu menyangkut pembahasan hak-hak suami istri. Bukan hanya itu, kita harus memahaminya dengan kacamata yang bijak sebagai baru pertemuan terakhir itu kita ingin santai-santai cerita-cerita bagaimana sih keluarga Nabi Muhammad SAW, bagaimana istri-istri beliau, bagaimana nanti putri beliau yang paling mulia Siti Fatimah Zahra. Nah ini kita bakal santai-santai di season terakhir. Mudah-mudahan di season pertama, kedua, ketiga selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk pembahasan maksud atau intisari dari nikah ini, tujuan bisa dibilang hikmah. Saya ingin memulai dari ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang sangat populer ya, populer sekali. Biasanya kalau ustadz-ustadz itu diundang ke satu acara pernikahan, pasti dia ceramahnya membawa atau mengutip ayat ini. Karena ini yang sangat bercangkup sangat berkaitan dengan pernikahan. Cuman saya mau katakan sebelum Al-Fakir membahas tentang maksud nikah atau intisari nikah atau hikmahnya, Al-Fakir mau menyentuh ayat ini sedikit. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah berfirman bahwasanya daripada kekuasaan Allah wa Ta'ala, Allah menciptakan dari kalian azwajan. Itu azwajan di sini menciptakan dalam diri kita itu berpasangan, bukan dengan artian kita memiliki istri aja, tidak, memiliki pasangan. Cuma spesifiknya ayat membahas tentang ikatan antara suami dan istri. Akan tetapi kalau kita memahaminya lebih luas, ayat ini sebenarnya tidak mencakup hanya suami dan istri. Azwaj di sini kalau kita katakan ini alaqah, yaitu sangkut paut atau hubungan. Hubungan apa aja di situ? Kalau misalkan seorang muslim ya bersama seorang muslim, nanti di sana ada alaqah usariyah, hubungan secara keluarga, atau alaqah sadiqiyah, hubungan secara persahabatan, seperti itu. Cuman karena kita di sini konteksnya membicarakan tentang tentang pernikahan, oleh karena itu di sini kita artikan azwajan itu suami istri. Kenapa an khalaqalakum min anfusikum azwajan? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan, bayangin ini menciptakan ya.
Allah menciptakan untuk kita semua ini harus berpasangan di dunia ini. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, ini mungkin bagi para asatidah yang memahami ilmu nahu, litaskunu ini bisa kita artikan ini sebabnya apa sih Allah Subhanahu wa taala kok menjadikan kita ini selalu berpasangan? Sebabnya apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram, agar kita merasa sejahtera. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak sampai di situ, Allah akan menjadikan dalam hubungan tadi suatu hadiah rasa kasih sayang di antara keduanya. Jadi Allah tidak hanya meninggalkan kita, ya wes kalian ini berkeluarga wes atau berpasangan. Nanti aku tidak urusi, tidak. Allah menjadikan kita berpasangan dan diberikan hadiah yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Cuman kalau kita mau melihat lebih dalam ini kayaknya lebih asik lagi. Kan yang biasa kita dengar apa? Sakinah, mawaddah, warahmah ya. Sakinah, mawaddah, warahmah ini sifat untuk keluarga yang ideal seperti itu. Sifat keluarga yang diinginkan bagi setiap orang mungkin yang memiliki sifat sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi kalau kita perinci ya, ini prakteknya berbeda. Karena seperti ini, kita tidak akan mendapatkan sakinah atau mawaddah ini kecuali sudah tercipta terdahulu namanya rahmah. Rahmah ini sayang ya, sayang. Mawaddah nanti kita artikan kasih. Ini jelas antara kasih dan sayang biasanya berbeda. Di prakteknya itu kadang berbeda. Kalau kita mau perinci lagi, jadi kita tidak akan mendapatkan hadiah terbesar sakinah, ketentraman di dalam rumah tangga, kecuali kita menciptakan di dalam rumah tangga kita itu rasa kasih sayang dulu. Sayang dan kasih itu ada, insya Allah Allah akan memberikan kita apa? Memberikan kita ketentraman. Soalnya nggak mungkin rumah tangga itu tentram, cuman nggak ada kasih sayang. Nah ini kan kayak nggak mungkin gitu. Cuman memungkinkan sekali. Ada kasih sayang kok nggak tentram. Nah ini mungkin ya. Bahkan kebanyakan seperti ini. Misalkan ada yang menanyakan, Habib kok saya ini rumah tangga saya cinta sama istri cinta sama saya. Kok ya gini-gini aja, sakinah ketentraman hati itu kayak belum terdapat. Nah oleh karena itu saya katakan lagi, sakinah itu adalah hadiah terakhir yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan keluarga, hubungan suami istri kita ini mendapatkan sifat atau hadiah dari Allah yang namanya ketentraman rumah tangganya, kita harus ciptakan dulu rasa kasih sayang terhadap lawan jenisnya, suami istri tadi. Karena yang seperti saya katakan tadi, kalau mawaddah warahmah, kasih sayang tidak tercipta, sudah jelas sekali sakinah tidak akan muncul atau tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pembuka aja. Karena ini sangat dari ayat ini kita mengetahui, oh ternyata kita itu berkeluarga hanya menginginkan satu hadiah terbesar, yaitu apa? Sakinah tadi. Jadi kita susah payah nyari mahar, nyari uang untuk nikah, nanti pas nikah juga nyari uang, terus kita berusaha ciptakan mawaddah warahmah, semua itu kita usahakan hanya untuk satu maksud, yaitu apa? Mendapatkan hadiah terbesar sakinah atau kesejahteraan. Cuman ini kesejahteraan jangan diartikan kesejahteraan ekonomi aja ya. Kesejahteraan itu di dalam hati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya, yang mana kita itu hanya bisa dirasakan kesejahteraan. Makanya banyak, kok kenapa sering kita mencontohkan keluarga yang hebat ya, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau kita artikan kesejahteraan itu ekonominya, Nabi Muhammad nggak punya apa-apa di dunia ini. Harta atau finansialnya ya tergolong ya tidak punya apa-apa. Cuman kok sejahtera. Nah itu dia. Sejahtera itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pernikahan itu
maksud dan inti tujuannya yang kita pahami dari ayat ini, yaitu kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesejahteraan tatkala menjalani kehidupan berkeluarga. Ini yang kita pahami. Cuman kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ini jadi bertingkat ya. Pertama kita memahami bahwasanya berkeluarga itu hanya ingin mendapatkan hadiah kesejahteraan. Ini kalau kita tanyakan sama hati kita sendiri, kita tanya pada diri kita sendiri, memang yang kita tuju itu kesejahteraan atau kebahagiaan di dalam hati tatkala kita berkeluarga. Cuma kita ini terfokus, dan menurut saya kita ini terbelenggu di dalam pemikiran ini. Kita ini terpenjara di dalam maksud ini, sehingga kita tuh tidak bisa melihat maksud yang lebih azim, maksud yang lebih agung, maksud yang lebih luhur itu ada sebenarnya. Jadi yang kita pahami itu bahwasanya berkeluarga kita hanya menginginkan mendapatkan hadiah terbesar, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi para ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran juga menjelaskan inti dari diciptakannya manusia untuk apa? Liya'budun, untuk ibadah. Jadi semua kerja kita, semua kelakuan kita di dunia ini, sampean mau jualan, sampean mau nikah, sampean mau bersedekah, sampean mau apa aja, itu intinya bagaimana menciptakan sifat ubudiyah, kehambaan seorang hambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin kita hidup ini mendapatkan maksud itu? Loh, ini kan timbul pertanyaan. Tadi antum bilang katanya maksud nikah ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lah kok di sini maksud kehidupan berbeda, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tidak bertentangan ini. Berarti yang harus kita gabungkan antara dua makna ini, bahwasanya sakinah, mawaddah, warahmah bukanlah hadiah terbesar dalam hidup berumah tangga kita, tidak. Sakinah, mawaddah, warahmah itu hadiah yang kesekiannya, hadiah yang kesekian. Sebelum kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dulu, kita harus menciptakan sifat, atau kita harus mendapatkan hadiah dari Allah. Kita merasa diri kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan maksud dari nikah itu apa? Ibadatullah. Kita beribadah kepada Allah. Makanya tatkala biasanya di doa-doa nikah itu, kalau di buku-buku wirid, di doa-doa nikah biasanya atau di niat-niat para habaib itu, para asatid, dicantumkan kenapa kok nikah? Nawaitu nikah untuk apa? Li ajli taatillah, atau imtithal amrillah, menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak wajib, akan tetapi sunnah nikah ini bisa mengantarkan kita kepada pahala yang tidak bisa kita bayangkan besarnya. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik. Itu sampean, ini yang laki-laki ya. Sampean kalau berkata baik sama orang aja pahalanya besar. Senyum kepada teman kita itu pahalanya besar. Itu apalagi kepada istri. Seperti itu kiasnya. Begitu juga sampean berbuat baik kepada orang itu pahalanya Masya Allah. Apalagi sampean berbuat baik kepada siapa? Anak yang wajib loh. Berbuat baik sama anak ini wajib. Nah ini pahalanya dilipat gandakan. Gara-gara apa semua itu? Gara-gara kita apa? Menikah tadi. Oleh karena itu kita bisa katakan inti pertama dan yang sangat utama, maksud dari tujuan nikah itu agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan kita sudah memahami hal seperti ini ya, ternyata nikah itu inti utamanya kita ini harus menjadikan diri kita, tatkala kita melangkah ke jenjang pernikahan, kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai nikah? Karena saya taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ini berbeda ya. Jadi sampean harus bedakan mana yang taat itu gara-gara sebab, mana yang taat itu karena perintah Allah. Jadi coba tanyakan kepada diri kita, sampean ini kenapa berbakti sama orang tua? Mungkin banyak yang menjawab di dalam dirinya,
Ya orang tua kita kok, ya harus toh, harus kita apa? Harus kita baktikan, harus kita berbaik kepada mereka. Cuman ada orang yang pemahamannya lebih dalam dari itu. Tidak, saya berbakti sama orang tua ini karena Allah memerintahkan saya, karena Nabi Muhammad yang memerintahkan saya. Ini kan berbeda jauh. Loh, kenapa sampean nikah? Ya nikah ini biar nanti dapat anak, biar saya bisa berbuat baik. Nah ini kan berbeda sama orang yang mengatakan saya nikah ya gara-gara Allah nyuruh, gara-gara Nabi Muhammad memerintahkan. Jadi kalau misalkan di sana tidak ada perintah, saya tidak akan melakukan. Ini berbeda banget. Nah, apa gara-gara niat ini jalur kehidupan itu akan berbeda. Jalur kehidupan suami istri itu akan berbeda sekali. Oleh karena itu terkhusus ya, yang belum menikah ini diniatkan seperti ini. Rajin-rajin coba mengatakan dalam diri sendiri atau ngomong sendiri gitu. Ini ngomong sendiri baik ya. Jadi Sayyidina Ali itu sering ngomong sendiri. Misalkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, aku ini telah menceraikan dunia ini 3 kali. Ngomongnya sendiri itu. Wahai dunia, aku ceraikan kamu 3 kali. Nah itu ngomong sendiri. Nah ini jadi dianjurkan ya sering-sering ngomong sendiri, ngomong dengan hawa nafsu. Sebagian ulama itu biasanya kalau ada sebagian ulama yang tatkala ingin bermaksiat, dia langsung menyalakan lilin. Setelah itu tangannya dijulurkan ke api tersebut. Dan dia mengatakan kepada diri dia sendiri, ngomong sendiri, wahai hawa nafsu, kalau seandainya engkau ingin maksiat monggo. Cuman apakah engkau kuat dengan api ini? Kalau kuat, ya monggo maksiat seperti itu. Jadi ngomong sendiri itu dianjurkan ya. Cuman jangan depan orang ya, nanti dikiranya apa gitu. Nah, sampai mana tadi? Jadi coba biasakan diri kita ini tatkala kita ibadah, tatkala kita melakukan sesuatu, itu niatkan ya memang Allah memerintahkan, ya memang ini anjuran Nabi Muhammad SAW. Kayak misalkan ada orang yang makan, kenapa sampean makan? Ya biar aku ini menyambung kehidupan dan aku biar sehat. Lah itu niatnya apik, niatnya bagus banget. Cuman ada niat yang lebih tinggi di sana. Kenapa sampean makan? Ini sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Takut bisa ibadah lebih banyak seperti itu. Kenapa sampean ini sering senyum? Kenapa sampean ini selalu berkata baik kepada orang? Kenapa? Ya memang ini etika yang baik. Biasanya orang-orang sekarang ini terlalu terlena sama istilah-istilah kekinian seperti itu. Khususnya ini kaum milenial yang sekarang ini, umat milenial, mereka terlalu terlena, terbawa arus sama istilah-istilah yang kekinian. Padahal kita itu udah memiliki hal itu jauh sebelumnya. Kayak misalkan kita ditanya, sampean kenapa kok senyum terus sama orang? Sampean kok kalau ngomong baik sama orang? Dia mengatakan lah, etika, memang etika yang baik. Sampean kok kalau pakai baju ini rapi, berpenampilan tuh kayak cool gitu bahasanya. Kalau untuk laki-laki ya. Dan hal-hal seperti ini bagus. Cuman ada niat yang lebih tinggi yang saya katakan tadi. Niat yang lebih tinggi itu seperti apa? Niat yang lebih tinggi itu tatkala dikatakan, sampean kenapa berbuat baik sama orang? Sampean katakan, Allah yang memerintahkan saya. Nah, ini kata-kata ini kalau kita ulangkan terus, nanti timbul di dalam hati kita, diri kita. Dan ini berasa ini benar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya yang saya tekankan tadi, yang kita tekankan tadi, maksud dan tujuan dari pernikahan itu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan pahala yang besar. Karena di dalam pernikahan itu banyak pahala-pahala yang bisa kita gapai dan bakal mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud utama ya. Maksud utama. Loh, kok banyak maksudnya? Iya. Soalnya para ulama itu tatkala banyak karangan kitab yang judulnya itu Maqasidun Nikah, maksud-maksudnya nikah. Cuman di sini ya kalau disebutkan semua mungkin berjam-jam nanti bosan juga. Ini saya pilih yang mungkin paling inti, yang kita sadari selama ini. Kita sadari atau tidak sadari bahwasanya ini adalah maksud nikah yang paling agung. Jadi saya ulangi lagi. Jadi pertama, tatkala kita memahami atau terdengar di kuping kita pernikahan,
Yang kita tuju apa? Kita tuju mendapatkan sejahtera dalam rumah tangga. Ternyata bukan itu. Kita nikah karena perintah Allah dan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, menaati perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi intinya gitu, nikah adalah satu-satunya jalan yang paling cepat. Ini saya katakan yang paling cepat ya. Karena kenapa? Nikah adalah satu-satunya jalan yang paling cepat mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu syarat. Dengan tatkala kita menjalaninya sesuai syariat Islam. Kenapa kok paling cepat? Karena ibadah yang sesuai hawa nafsu, ini maaf katanya hawa nafsu. Ibadah yang sesuai hawa nafsu biasanya kita jalankan apa? Secara cuma-cuma, secara tidak ada paksaan di dalam diri. Tatkala ibadah tidak ada paksaan di dalam diri, itu ibadah yang paling dekat dengan kategori terkabulnya amal tersebut. Oleh karena itu saya berani katakan bahwasanya pernikahan ini adalah satu-satunya jalan yang paling besar menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang tadi. Seperti itu. Jadi pernikahan ini harus kita niatkan. Bagi yang sudah nikah ya nggak apa-apa, perbarui niat. Karena memperbarui sesuatu itu bagus. Nah, makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus iman kalian ini dengan mengatakan la ilaha illallah. Bukan berarti iman kita hilang, tidak. Akan tetapi agar lebih mantap saja seperti itu. Nah, begitu juga niat pernikahan. Ini harus setiap hari menurut saya upgrade ya, di-update seperti itu. Di-update harus setiap hari. Agar kenapa? Agar kita ini selalu bisa lebih dalam lagi memahami arti pernikahan. Yang tadinya kita, misalkan seperti ini ya, kita itu pasti ya, di rumah tangga ada cekcok, ada masalah wis, ada problem. Pasti itu, nggak mungkin nggak ada. Karena kenapa? Nikah itu ibadah. Nah, semua ibadah itu pasti ada cobaannya. Setan itu tidak bakal tinggal diam tatkala kita melakukan ibadah. Enggak. Walaupun ibadah itu yang sesuai hawa nafsu kita, setan nggak bakal tinggal diam. Jadi setan akan terus berusaha sampai kita meninggal nanti, dia akan terus mengganggu kita. Oleh karena itu kenapa kok kita ibadah banyak hambatannya? Kok kita nikah ini banyak hambatannya? Karena itu tadi, setan tidak menginginkan kita ini berhasil kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sangat dianjurkan memperbarui niat-niat yang baik. Mungkin sebagian kan di Hadramut itu para habaib, para ulama-ulama di Hadramut itu, mereka mengajarkan anak kecil, belum mengajarkan apa-apa, itu mereka mengajarkan kali yaitu niat. Soalnya kenapa? Tatkala amal tanpa bakal tidak ada artinya. Makanya mereka itu setiap pagi, ini banyak dari mereka yang mendikte anak-anaknya ini berniat, sampean ini hari baru, sampean ingin apa? Sampean ingin niat apa? Niat yang banyak, niat berbuat baik, niat bakal bersama, niat berjamaah, niat berbakti orang tua gitu. Jadi sangat dianjurkan sekali setiap harinya kita memperbarui niat kita, terutama yang sudah menikah. Ini harus, soalnya kenapa? Mungkin kita ini setiap harinya nanti bakal banyak problem di pernikahan atau di rumah nanti. Kalau kita tidak ingat-ingat lagi maksud dan tujuan kita, bakal bahaya. Karena kenapa? Setan ini berusaha menjauhkan kita dari maksud tersebut. Yang tadinya kita ingin apa? Ta'atillah wa rasulih, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tatkala kita menikah. Setan berusaha sangat berusaha ingin menjauhkan kita dari tujuan tersebut. Karena itu kita perbarui terus bagi yang sudah menikah dan yang bagi yang belum menikah. Ini mudah-mudahan dipercepat menyelesaikan jalur jomblo fisabilillah ya. Seperti kita doakan bersama-sama yang semua yang ada di sini, Ustaz Hikmah, mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya. Nah, itu maksud pertama ya. Maksud pertama, lo kok banyak maksudnya? Ini enggak banyak. Ini saya berusaha sekali ingin meringkas ya. Karena saya lebih ingin nanti adanya tektok seperti itu.
bukan di satu dua, banyak jawabnya. Karena seperti ini masih teori. Mungkin banyak dari kita yang mengatakan, ini cuma teori kok. Enggak kok, ini teori, memang teorinya penting. Nanti prakteknya juga yang lebih penting. Oleh karena itu, pertanyaan biasanya timbul dari apa? Dari praktek. Makanya pertanyaan itu yang lebih saya fokus. Ini saya maksud lagi. Itu yang pertama. Jadi tatkala kita sudah mengerti bahwasanya nikah atau berkeluarga itu harus diniatkan, atau tujuan utama dari pernikahan itu berkeluarga, itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala kita mengetahui hal itu, kita harus bertekad tatkala kita menginjak jenjang berkeluarga. Kita bertekad ingin membenarkan diri. Ini bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan. Kedua belah pihak harus bertekad seperti ini. Bertekad bagaimana mungkin, bagaimana bisa nanti saya, setelah saya menginjak jenjang pernikahan, ini nambah besar. Saya ini makin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tuh saya terlalu kenal sama Nabi Muhammad SAW. Saya ini nambah kenal dengan beliau. Yang tadinya itu saya sholatnya yang bolong-bolong, insya Allah setelah nikah ini saya bakal lebih rajin. Yang tadinya saya itu sangat lupa dengan salawat bersama kepada baginda besar Muhammad SAW, sehingga setelah saya menikah saya ini jadi lebih banyak lagi berselawat. Nah, oleh karena itu maksud kedua dari tujuan nikah yang harus ditanamkan di dalam diri kita sebelum nikah atau setelah nikah yang tidak pernah berniat seperti ini monggo diniatkan, monggo dimantapkan. Nanti berbicara tentang niat sedikit. Kenapa saya katakan harus memantapkan niat ini? Harus setiap hari setelah kita meniatkan di dalam diri kita, bangun tidur misalkan, sampean bangun tidur, terus sampean itu monggo diniatkan, oh iya saya menjalankan kehidupan ini maupun berumah tangga atau tidak berumah tangga hanya semata-mata ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kala adanya problem di sana itu tidak terlalu kita pikirkan. Karena kenapa? Yang kita tuju hanya apa? Hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selalu meniatkan setiap hari saya ini bangun tidur, saya niatkan. Ini harus harus ditanamkan di dalam diri. Saya ini ingin membersihkan hati saya. Yang tadinya ini saya sombong, tidak menerima nasihat orang lain, selalu sok-sokan menguasai istri saya, atau si istri tadi yang selalu menganggap suaminya buruk. Ini coba rendahkan diri lagi. Coba ego itu dikesampingkan. Coba niatnya diingat-ingat lagi. Apa sih niat asal kita? Niat utama kita itu apa? Karena kalau kita mengingat itu, kita kalau marah misalkan, marah kepada istri atau si istri marah kepada suami, coba niatkan lagi. Ingatkan kembali niat itu. Oh iya, saya ini ingin menggapai ridho Allah. Coba berhenti sejenak, makanya kata Ibn Qayyim Al-Jauzi itu, beliau mengatakan, sampean itu kalau mendapatkan kekasih sampean itu lagi marah-marah, yakinilah mereka itu lagi diganggu sama setan. Mereka benar atau tidak benar, mereka sejatinya lagi diganggu jiwanya oleh setan. Oleh karena itu, orang yang diganggu oleh setan seharusnya kita maklumi. Maka dari itu, tatkala istri atau suami kita yang sedang marah-marah, bagi yang perempuan, misalkan suaminya sedang marah-marah, atau si istrinya sedang marah-marah. Nah, ini bagi mereka yang sedang marah-marah, coba ingat kembali tujuan nikahnya sampean itu apa. Kalau tujuan nikahnya sampean itu taat kepada Allah, ingin menggapai ridhonya Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW, itu coba diingatkan lagi bahwasanya saya ini tatkala marah-marah seperti ini kepada istri saya, atau seorang istri mengatakan seperti itu, saya ini tatkala marah-marah kepada suami saya, Allah ini ridho enggak sih kepada saya? Nanti jangan ditanyakan,
Lah, Beb, ini kalau saya tidak marah-marah, dia tidak akan berubah. Enggak. Banyak cara selain marah-marah untuk menyadarkan orang. Bahkan ribuan berkali lipat. Itu cara lain marah itu bisa lebih mengena. Karena itu pertentangan itu dalam keluarga biasa. Cuman yang tidak biasa itu tatkala kita berlarut selalu mengingat-ingat kesalahan, mencari kesalahan dan tidak ingin mengakui kesalahan kita. Oleh karena itu, bagi yang masih jomblo, ini biasakan diri menerima kesalahan sendiri. Coba selalu biasakan diri mengintrospeksi diri. Saya ini banyak salah. Karena seperti ini, sampean kalau ingin mengetahui, sampean itu masih ada sombong atau tidak, kita ini ada sombong semua. Karena kenapa? Coba buktikan. Buat marah orang yang setara sama sampean. Misalkan kawannya sampean, temannya sampean, ini sampean buat marah. Tatkala dia ini marah, terus ada kata-kata yang tidak mengenakan, apakah sampean ini bakal membalasnya dengan amarah? Kalau sampean membalasnya dengan amarah, berarti di dalam diri kita ini ada rasa sombong. Apalagi di sana yang memarahi kita, bayangkan, yang memarahi kita ini yang di bawah berpotensi derajatnya, hierarkinya di bawah kita. Misalkan anak kita, kalau anak kita yang memarahi kita, kita harus marahi balik, cuman dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Karena seperti ini, tapi anak marah, kita tidak marahkan. Enggak, ini harus dimarahi balik, cuman dengan caranya. Karena kalau sampean, ibaratnya seperti ini loh. Sampean itu kalau punya bawahan, itu saling saut-sautan, marah-marahan, itu tidak lucu. Ya kan? Sampean seharusnya itu lebih bijak daripada orang yang bawahan sampean. Seperti itu juga. Bagi seorang suami yang ini banyak yang sama saya, Bib, istri kulo ini kok di masjid itu biasanya khutbah itu kok seminggu sekali, ini di rumah kulo kok khutbahnya setiap hari, Bib. Istri kulo tuh khutbah setiap hari. Ini coba bapak-bapak yang seperti itu. Ini direnungkan lagi. Saya memiliki teman yang banyak seperti itu. Cuman tatkala istrinya itu yang Masya Allah tanda kutip tergolong agak cerewet ya. Saya tidak bilang cerewet, agak cerewet. Ini saya yang seperti itu, mereka langsung mengatakan, saya niat utama saya ini, ya tadi, menggapai ridho Allah. Kayaknya kalau saya mendengarkan amarah mereka, saya dapat menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini ya logikanya. Ini udah saya mendekatkan akhir pembicaraan. Logikanya seperti ini. Api jangan dibalas dengan api. Suami sampean lagi marah-marah sama sampean, jangan dibalas dengan api juga. Coba sampean yang tidak dipengaruhi oleh setan, itu lebih merendahkan diri. Dan si suami, kalau misalkan ada yang menanyakan, Beb, kalau seperti itu suami saya siapa yang mengingatkan? Tidak, sampean doakan, nanti bakal dia ingat sendiri. Dan kita ini lebih fokus melakukan sesuatu dengan cara yang kita inginkan dan bukan dengan cara yang Allah inginkan, seperti itu. Oleh karena itu, jangan membalas api dengan api. Tatkala istri sampean lagi marah-marah sama sampean, itu usahakan sampeannya tenang. Kalau sampean, soalnya kenapa? Istri sampean ini lagi berbuat dosa. Kalau sampai melampaui batas, istrinya sampean ini lagi berbuat dosa. Tatkala sampean membalasnya dengan cacian juga, dengan amarah juga, ini sama-sama sampean lagi satu keluarga kok kompak berbuat dosa. Kalau sampean misalkan mengatakan, ini Beb, kalau saya saya diamkan, dia bakal terus. Loh enggak, kalau sampean marahi lagi, apakah dia akan berhenti atau bahkan nambah kencang marah-marahnya? Enggak seperti itu. Jadi nasihat saya pada suami istri atau yang bakal menjadi calon suami istri, selamatkan jalur surga kalian sendiri-sendiri, seperti itu. Jangan jadikan diri kalian ini sebagai jembatan untuk ke neraka. Maupun istri ataupun suami, itu selamatkan jalur surga kalian sendiri-sendiri. Jadi jangan katakan di dalam diri, oh ini suami saya salah, saya harus kasih tahu.
saya harus marah-marah. Tidak. Dia salah, sampean jangan salah. Jangan sampai jangan sampai suami sampean atau istri sampean ini tidak baik. Ya sampean ikut tidak baik. Jangan. Selamatkan jalur surga sampean sendiri-sendiri. Makanya nanti kenapa tadi di awal saya katakan pembahasan nikah ini terlalu panjang. Karena nanti bakal menyentuh kita. Ini pembicaraan sudah mulai menyentuh bagi yang para jomblo fisabilillah. Ini bagaimana mereka memilih mengetahui calon mereka itu insya Allah yang bisa berpikiran seperti itu. Nah ini saya katakan cara utama ya, ini rahasia. Cara utama insya Allah yang mendengarkan seminar ini insya Allah tergolong daripada orang-orang yang siap menjalankan rumah tangga dalam rel taatillah wa rasulihi. Seperti itu. Nah, cara kedua nanti ada cara-caranya. Mungkin itu kisi-kisi saja. Nah, jadi lihat saya di season pertama ini terus menguatkan niat kita tadi. Jadi maksud dan inti tujuan nikah itu cuma dua ya ternyata. Yaitu menjalankan perintah Allah, ingin menggapai ridho Allah. Ini masih satu niat. Menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bertekad ingin tazkiyatun nafas, ingin membersihkan diri dari rasa dengki, sombong, ujub, riya, dan ingin memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya simpulkan dari maksud-maksud nikah yang tertara di kitab-kitab ya. Sehingga Labib ini sangkut pautnya sama hadiah sakinah mawaddah warahmah tadi apa? Sangkut pautnya seperti ini. Apabila kita sudah bisa secara tekun menjalani dan menganggap bahwasanya berkeluarga ini menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk membersihkan diri kita. Tatkala dua hal ini kita bisa tekuni menjalaninya, ini insya Allah dengan sendirinya Allah akan memberikan kita hadiah yaitu sakinah mawaddah warahmah. Yang mana kita jelaskan tadi, sakinah tidak akan tercipta kecuali ciptanya terlebih dahulu rahmah wal mawaddah. Rasa kasih sayang harus tercipta terdahulu, baru adanya sakinah, ketentraman. Sebelum itu semua terdapat, dua hal tadi harus tercapai atau setidaknya kita menjalani untuk. Jadi intinya tadi selamatkan jalur surga kita sendiri. Loh, kalau seperti itu kita egois dong. Kok istri kita atau suami kita sedang menuju api neraka, dia ini sedang maksiat. Loh kok kita tidak tolong? Enggak, kita tolong. Pertama, tolong itu pakai doa. Jadi kita doakan dulu. Doa ini bukan dengan artian istri kita lagi maksiat, kita berdoa dulu. Enggak. Istri kita lagi maksiat, kita niatkan di dalam hati, ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Langsung setelah itu, kasih tahu istrinya. Cuman kasih tahu dengan cara yang tidak menimbulkan masalah lain. Seperti itu. Seorang istri juga seperti itu. Ini hati-hati. Kebanyakan ya, permasalahan kehidupan seperti ini. Tatkala seorang suami melakukan yang tidak senonoh, atau yang tidak layak seperti itu, maksiat, seorang istri ini sok-sokan, bahasanya sok-sokan, ingin membenarkan suaminya, langsung diomongi di tempat, langsung diomeli. Tidak, cara itu sangat tidak efektif, malah sampai membuka lubang yang lebih besar lagi. Tadinya dia mungkin kalau sampean itu omongi pelan-pelan, sampean dukung bahwasanya kita ini bisa berubah, mungkin dia itu bakal bisa berubah lebih cepat. Oleh karena itu yang terakhir tadi saya ingin katakan kenapa kita perlu niat itu kita kita tekankan terus, kita kuatkan terus, karena seperti ini, niat itu adalah inti daripada semua amal. Itu Habib Abdul Haddad mengatakan dalam kitab Adab Sulukul Murid. Beliau menjelaskan seperti itu. Karena kenapa?
Kalau orang niatnya sudah baik, ini kesehariannya, aktivitasnya, perilaku dia itu bakal semuanya baik. Jadi kalau sampai jujur, ikhlas, baik, insya Allah bukan hanya keadaan, akan tetapi perilaku kita ini tiba-tiba membaik. Cuman jangan ada yang mengatakan nanti, Beb, saya ini setiap hari sudah niat baik. Niat saya ini Masya Allah baiknya. Sudah setiap hari saya niat 1000 niat misalkan. Mungkin orang baiknya. Lah kok saya kok nggak baik-baik? Keseharian saya gini-gini aja, maksiat jalan terus. Lah, ketentraman tidak ada dalam rumah tangga. Jangan salahkan niatnya. Niatnya sampean yang masih belum ikhlas. Jadi kalau niat itu sudah bersih, Allah hanya melihat niatnya. Allah yang memutarbalikkan kertas hitam kita menjadi kertas yang seputih-putihnya. Mungkin ini pembahasan yang sangat ringkas dalam tema maksud dan tujuan pernikahan. Mudah-mudahan tema seperti ini atau pembahasan yang tadi bisa bermanfaat bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah. Karena menurut saya pembahasan ini mungkin sangat panjang ya masih. Dan seperti yang saya katakan di awal, saya ini ingin lebih mendekatkan diri dalam sesi tanya jawab tadi. Karena dalam sesi tanya jawab biasanya banyak masalah-masalah yang realita. Karena itu ini kita kembalikan lagi ke Ustadzul Mukarram, Ustadz Sisma Fitra. Alhamdulillah kita udah dengerin tadi penjelasannya Habib Mustafa Mukdor yang begitu gamblang dan juga pasti di balik kamera teman-teman mesti senyum-senyum sendiri dan lain sebagainya. Tadi ada yang ketahuan open kamera juga masih senyum ternyata, makanya saya malu, saya tutup aja kamera saya kalau senyum-senyum sendiri kan jadi gak enak. Itu tadi dan juga udah pertanyaan udah Masya Allah banyak banget Habib. Yang pribadi juga udah banyak yang malu, cuman biar fokus ke sini aja, nanti insya Allah yang chat pribadi saya bacakan terakhir. Ini ada pertanyaan yang pertama ini kayak gini Habib. Jadi Habib, kalau ujian pranikah itu apa aja dan bagaimana menyikapinya, lalu untuk membedakan bahwa ini tuh emang beneran ujian sebelum nikah atau bahkan ini merupakan petunjuk dari Allah gitu. Jadi mungkin gimana ini tuh sebenarnya petunjuk dari Allah atau emang ujian gitu loh, emang petunjuk bahwasanya ini dipersulit atau apa, atau justru ini emang ujian sebelum nikah Habib. Jadi cara membedakannya ataupun itu tuh gimana gitu. Rintangan mungkin ya, rintangan sebelum nikah, apakah ini memang ujian yang Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita ini serius atau tidak. Mungkin seperti ini ya. Kita sudah sepakat ya bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah untuk menggapai ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Itu kita sepakati bahwasanya pernikahan ini adalah langkah utama ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya katakan tadi, pernikahan adalah jalan satu-satunya yang termudah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah takut sama yang namanya ibadah. Sampean kalau mengetahui hal itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala, hal itu sudah jelas-jelas adalah perilaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terobos, wes. Jangan ragu-ragu, karena kenapa? Kalau itu sebenarnya kebanyakan was-was itu, was-was dari setan. Karena tadi yang saya katakan, setan itu tidak menginginkan sama sekali kita ini beribadah, tidak. Setan ingin sekali kita ini selalu mengikuti mereka. Karena begini ya, kenyataannya, ini kenyataan yang paham menurut saya. Kita ini bisa dibilang ini temannya setan atau musuhnya setan. Mungkin kalau dipertanyakan seperti ini, kita lebih baik sehari ini aja itu mendengarkan kata-katanya setan daripada kata-kata agama kita sendiri atau keyakinan kita. Oleh karena itu, jangan pernah takut sama yang namanya ibadah. Selagi sampean sudah mengetahui bahwasanya hal itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala, itu terobos terus. Mudah-mudahan nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita petunjuk
dan memudahkan jalan kita menuju hal tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi intinya jangan kasih kendor Beb ya. Dan jangan terus. Mungkin yang masih jomblo fisabilillah ini ustadz lebih memahami bahasanya. Ada lagi apa pertanyaan? Semakin pertanyaannya, kalau gue praktek tuh bikin tambah fokus kita ini. Kemudian ada lagi yang tanya, Habib bisa bertanya, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 dijelaskan bahwa terciptanya segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Lalu gimana dengan para jomblo abadi, namun belum berjumpa pasangan dunianya? Apakah kelak di akhirat ada pasangannya? Atau berpasang-pasangan yang seperti apa, Bib? Ya, ini istilah baru ya, Jody. Makasih itu istilahnya, Rizma. Ini istilah yang perlu saya hafalkan dan camkan. Biar kenapa nanti kalau ngobrol sama milenial ini saya bisa mengeluarkan istilah-istilah mereka gitu. Enggak kuper-kuper banget gitu. Nah, untuk mereka yang tidak mendapatkan jodoh tadi, saya katakan lagi, hubungan di dunia itu bukan sekedar hubungan suami istri. Yang tadi saya katakan kan, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini kan alaqah. Adanya apa? Alaqah. Alaqah itu hubungan. Jadi hubungan itu bisa suami istri, hubungan keluarga, anak dan orang tua, hubungan saudara, kakak dan adik, hubungan sesama muslim. Saudara muslim sesama muslim itu kan saudara. Nah, hubungan sesama muslim, dan juga di sana ada hubungan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu sampean sama apa? Amal ibadah. Jadi menurut saya mungkin benar yang Anda katakan tadi, nanti kalau di dunia ini mereka tidak dapat hubungan atau pasangan yang sebagaimana dikatakan, nanti Allah bakal ganti yang lebih agung di akhirat nanti. Mungkin seperti itu. Terus ada lagi ini, tapi mau tanya bagaimana cara kami para pelajar di saat kondisi seperti ini bisa menjaga niat kami dan juga selalu istiqomah, dan juga bagaimana cara selalu menaikkan semangat keimanan agar tidak terjerumus ke maksiat. Ini pertanyaan kayaknya keluar dari tema Bib ya, tapi coba langsung ingin menjawab. Oh iya, mungkin ini seorang pelajar. Jadi sampean, kalau kita ini semuanya kita ini harus mengakui sekarang juga belum terlambat. Kita semuanya itu lemah. Kita itu adalah manusia itu makhluk yang lemah. Dengan artian kita ini semua lemah. Kita tidak akan menggapai iman yang sesuai derajatnya kecuali apa? Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya barometer kalau sampean ingin menjaga iman sampean, ini sampean harus perlemah diri sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW sering mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita apa? Bantulah aku ya Allah agar aku ini bisa selalu a'inni ala dzikrik, menyebutmu. Dengan artian seperti ini. Iman itu akan Allah sendiri yang menjaganya, bukan kita. Itu harus ditanamkan ya. Iman itu Allah yang menjaganya. Bagaimana agar bisa? Makanya kita sering membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, jangan sampai jangan engkau cabut setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Oleh karena itu Nabi Muhammad sering menganjurkan, kalau kalian ingin memperbarui iman, di hadapan maksiat sampean tidak kuat, itu minta sama Allah. Ini hal utama ya. Nanti banyak cara-caranya. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu banyak cara-cara bagaimana kita bisa kuat di hadapan maksiat. Cuman yang utama itu, yang utama kita harus minta sama Allah dengan merasa kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif agar, jadi yang saya katakan, setan ini per detik loh ya. Saya kata Nabi Muhammad ini
di sendi sejarah kita, kata Nabi Muhammad. Nah ini berarti kan per detik mereka mengganggu kita. Oleh karena itu, kalau sampean lupa saja 1 detik sama Allah, sampean seakan-akan membuka pintu untuk menyilahkan memonggokan setan tadi. Nah ini kan bahaya. Oleh karena itu, ya, kita ini nggak bisa zikir setiap detik, itu bukan magom kita, wes. Cuman, kayaknya kita punya doa yang setiap hari kita panjatkan untuk menguatkan iman kita tadi. Seperti itu. Coba banget, Habib. Mana sendiri dengerin itu juga seneng gitu loh. Jadi kayak gagal fokus jadinya. Malah ini saya gimana teman-teman, nanti juga mengalami hal yang sama. Terus lainnya mau tanya tentang akad. Sekarang jarang akad yang ada menyebutkan akad alat sholat. Katanya ini karena sholat itu berat. Apakah kita wajib menanyakan hal itu dulu? Nah sih maksudnya. Ya. Tapi Anda juga ada menangkap kan? Iya. Mungkin seperti ini, apakah mahar tersebut, gitu ya, mahar tersebut harus disebutkan di dalam akadnya, gitu. Atau ini nggak tahu ini apa namanya, dia menyebutkan, jadi di akad itu jarang ada yang menyebutkan seperangkat alat sholat karena sholat itu berat. Apakah kita wajib menanyakan perihal itu dulu? Nggak harus. Yang penting kedua belah mempelai ini mengetahui maharnya berapa. Kan nanti kalau tidak mematuhi kan maharnya mengikuti mahar misil. Mahar misil itu mahar yang berlaku di adat orang tersebut. Kalau adatnya orang kaya ya maharnya orang kaya, seperti itu. Cuman untuk menyebutkan menanyakan itu tidak perlu sebenarnya, ya kan. Dan seperangkat alat sholat sebenarnya pertanyaan kekinian banget. Sholat itu berat. Sholat itu enggak berat. Kita yang memberatkan. Ya, mungkin gitu. Terus, tapi jika suami marah karena hal sepele, apakah kita harus ikut marah atau hanya diam saja? Tadi kayaknya udah dijawab, tapi mungkin mau ditekankan lagi, Habib. Sudah terjawab ya? Apa namanya? Mungkin seperti ini ya, kalau misalkan suami marah atas hal sepele, itu sampean ngajak ngobrol suami itu, jangan pas dia marah-marah. Nanti pas santai, itu diajak ngobrol baik-baik. Seperti itu. Ajak ngobrol, cuman jangan dengan cara menjatuhkan dia. Kadang, maaf. Ini saya memanggilnya insan milenial sekarang ini, yang mengaku-ngaku mereka ini pandai dalam mengucapkan cinta, pandai dalam membuat suasana jadi mesra. Ini maaf. Malah pada saat ini, zaman sekarang, insan milenial sekarang ini sangatlah buta akan hal itu. Seharusnya wanita seperti ini. Kalau suami sampean marah-marah, kalau dia lagi santai, keadaan hatinya lagi tenang, itu samperin dia, bawakan kopi, itu ajak ngobrol, misalkan panggilnya ayah atau apalah, sebutan yang saya juga agak bingung. Misalkan, ayah, maaf selama ini kalau saya ini sering salah. Itu bagi para istri, itu bukanlah merendahkan diri, sampean mengangkat derajat diri sampean sendiri. Sampean seakan-akan mendekatkan diri sampean sampai sejengkal lagi masuk surga. Karena kenapa? Sampean merendah diri di hadapan orang lain, itu bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan diri di hadapan sampean. Jadi ajak ngobrol seperti itu, gitu loh. Dikatakan, diomong, ayah, maaf, kalau selama ini saya ini istri yang tidak punya apa-apa, istri yang selalu kurang, istri yang selalu membuat salah. Jadi maafkan sebelum saya mempunyai banyak salah. Makanya saya anjurkan nih bocorannya, bagi jomblo bisa lillah. Ini bocorannya. Nanti malam pertama sampean, itu sampean omongkan
sama istri sampean atau istri sampean itu ngomong sama siapa? Sama seorang istri ngomong sama suami itu omongan seperti ini. Atau ibu, biasanya ini suami yang berani ngomong kalau apa namanya baru nikah. Maaf, saya ini orang mesti di kemudian hari bukan melakukan satu kesalahan, tapi senang banget saya bakal melakukan apa kesalahan. Jadi saya ini hamba yang, dan saya mengetahui bahwasanya mama itu hamba yang sama seperti saya. Jadi tugas kita bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, akan tetapi tugas kita untuk saling mengangkat derajat kita dengan saling meminta maaf tatkala kita salah. Oleh karena itu kita bisa katakan seperti ini. Siapa yang paling sering meminta maaf dari istri atau suami, mereka lah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Seorang suami bagi yang mengatakan ini egonya suami lebih besar. Seorang suami yang tidak ingin meminta maaf pada istri. Hati-hati, Nabi Muhammad SAW itu sering meminta maaf sama istri-istrinya. Kalau sampean tidak sama istri sampean, tidak tahu saya sampean ini mengikuti lagi kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu Ustaz. Insyaallah Allah menikmati ini dan ahlan Habib Zain Shihab. Ahlan wa sahlan Habib Zain Shihab. Yahya bikum. Masyaallah habibana. Ya halo. Istamiru. Insyaallah. Alhamdulillah. Marhaba. Hadir Habib Zain Shihab. Nahnu mustami'in bas. Masyaallah. Nah. Dan ini ada lagi pertanyaan. Habib, teman anak nggak mau nikah karena takut nggak bisa jadi ayah yang baik untuk anaknya nanti. Dan ada doa nggak Habib buat jomblo biar hatinya yakin bisa nikah tanpa pacaran? Terima kasih Habib. Ini temannya sampean yang nggak mau nikah, apa calonnya sampean? maksudnya bisa dibaca banget ya. Mungkin dari yang melakukan atau yang terjadinya kejadian tersebut. Jadi kalau dia nggak mau nikah, ya nggak masalah sebenarnya. Cuman ingat, pernikahan itu adalah satu-satunya jalan yang tercepat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dia tidak menikah, dia tidak ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah katakan yang tidak bukan dari golonganku. Jadi apapun hal itu jangan rasa takut. Saya katakan berkali-kali, rasa takut sampai kala ibadah itu sama saja seperti ini. Saya mau sholat duha di masjid, atau saya mau rajin sholat jamaah. Cuman tiba-tiba Tuhan timbul di dalam diri, saya nggak usah sholat jamaah di masjid lagi, takut riya, takut ujub, takut penggap di Masya Allah, saya tidak sholat jamaah. Salah. Karena kenapa? Itu sama aja menghindari satu lubang, jatuh di lubang yang lain. Oleh karena itu, kalau sampean takut, terobos terus, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah cukup. Untuk amalan. Ini ada cerita ya. Jadi Nabi Musa dulu tatkala ke kota Madian, beliau itu Nabi Musa tidak memiliki istri, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki apa-apa. Cuman tatkala beliau ke Madian itu, beliau niat, ini di dalam Al-Quran diceritakan seperti itu, beliau melakukan kebaikan. Dan beliau mengatakan apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat butuh kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Itu bahasanya tidak sampai sehari. Itu Nabi Musa sudah mempunyai istri, sudah mempunyai rumah, sudah mempunyai pekerjaan. Jadi kalau sampean ingin tidak ragu-ragu lagi dalam nikah, mantap sebelum pacaran. Ingat, ibadah yang dimulai dengan maksiat, kedepannya insya Allah tidak akan
berubah menjadi taat. Insya Allah seperti itu. Soalnya kebanyakan seperti itu. Cuman Bib, kok banyak teman-teman saya yang dulunya pacaran, terus dia Masya Allah. Dan itu hidayah dari Allah. Kita jangan berkaca sama mereka. Berkaca coba sama yang lebih mulia gitu. Berkaca, oh itu teman saya, dia tidak pacaran. Dan rumah tangganya sejahtera, mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Jadi jangan main-main sama api. Jadi jangan berkatakan saya ini insya Allah pacaran saya. Nanti insya Allah setelah pacaran apa? Mendapatkan di rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Belum ada yang jamin. Mungkin seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi Habib? Saya sendiri cuman saya utamakan yang lain dulu coba ini ya. Habib, gimana kalau seorang anak yang melihat keluarga intinya broken dan ketika anak gadis itu ingin menikah, dia ada trauma gitu untuk menikah dan takut akan kejadian keluarganya kembali terulang gitu kayak perceraian gitu. Gimana Habib? Iya. Saya udah katakan tadi sebenarnya, jangan pernah berkaca pada sesuatu yang gagal. Berkacalah pada sesuatu yang berhasil. Siapa orang yang paling berhasil di dunia itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai tidak kenal siapa beliau, belajarlah. Perkenalkan diri bersama beliau. Kenalkan diri dan cari pengetahuan siapa itu beliau. Bagaimana kok beliau berhasil dalam hidup ini. Jadi itu hal yang utama. Kalau sampean ini takut, gara-gara sampean berkaca, entah itu sama orang tua atau teman atau siapapun, itu menurut saya kaca yang sangat salah. Karena mereka memiliki masalah tersendiri. Yang intinya menurut saya, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga, mungkin Allah yang sudah takdirkan seperti itu. Jadi, saran saya jangan pernah berkaca sama sesuatu yang gagal. Dan ini wasiat. Ini saya mau katakan, bagi seorang suami, menurut saya soalnya masalah-masalah seperti itu dari kedua belah pihak ya. Dari suami istri biasanya. Misalkan si suami melakukan kesalahan, si istri marah-marahnya kelewatan. Atau marah-marahnya yang nggak layak. Atau si suami ini kalau melihat istrinya kesalahan sedikit, dia langsung marah-marah yang tidak karuan. Seperti yang ditanyakan tadi. Nah, ini saya mau kasih tahu. Wahai suami, jangan berusaha mendapatkan tepuk tangan dari istri kalian. Tidak. Jangan berusaha mendapatkan. Sampai ini melakukan sesuatu biar apa? Biar dianggap si istri ini, wah suamiku wah ya. Jangan sama sekali. Berusahalah seperti ini. Karena kalau sampean itu berusaha mendapatkan tepuk tangan dari seorang istri, sampean itu amalnya bukan li'ajlillah lagi, tapi berusahalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita ini fokus di dalam rumah tangga, bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinilah istri-istri kalian itu akan mencium tangan kalian seperti seorang prajurit yang sudah berani mati di hadapan pangerannya. Itu begitu juga seorang istri jangan terlalu memedulikan apa yang dikatakan suami. Kadang suami juga salah, bahkan sering salahnya. Cuman fokuslah bagaimana Allah ini ridho sama saya di dalam keadaan apapun. Tatkala suami saya marah, langsung ingat bagaimana Allah ini melihat saya sekarang. Apakah Allah ridho tatkala saya membalikan kata-kata suami saya? Ingat seperti itu. Sampean kalau sudah mengamalkan hal-hal seperti itu, sudah merutininya, ya ini yakinilah bahwasanya suami sampean itu akan menjadi bagi kalian itu penyiram tanaman yang tidak akan hentinya. Oleh karena itu, yang pertama jangan pernah berkaca sama orang yang gagal. Hal sesuatu yang buruk itu bukan untuk dikaca. Akan tetapi kita melihat saja, jangan sampai berkaca. Kalau berkaca kan kita melihat diri kita sendiri. Tidak, kita melihat dan kita ambil pelajaran. Seperti itu hal yang bijak. Mungkin seperti itu, Ustaz Isma. Insyaallah. Kemudian ada lagi Habib, minta ijazah supaya didekatkan jodohnya
jodoh yang soleh dan baik. Wah, berat ini. Eh, kalau Al-Fakir itu belum ada amalan tersendiri untuk mendapatkan jodoh yang soleh, yang baik. Cuman saya mau wasiatkan ini ya, yang tadi yang utamanya, niatkan yang baik, minta sama Allah. Nah ini sering disalahpahami ya. Mereka nih kalau mendengar minta sama Allah, wes saya berdoa. Enggak. Doa itu enggak harus pakai bahasa yang tertentu, enggak harus pakai doa tertentu, enggak. Sampean kalau saya ijazahkan misalkan, ini baca ayat ini atau bacaan ini sekian kali. Cuman kalau sampean baca hal itu ribuan kali, kalau tidak jujur dalam hati itu ya percuma. Lebih baik sampean berdoa kepada Allah, gak sampai 5 menit, cuman sampean jujur. Lagi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang menghinakan diri. Karena seperti ini. Menurut saya seperti ini. Doa semenit yang jujur dan meneteskan air mata itu lebih terjamin terkabulnya daripada sampean mengucapkan zikir ribuan kalian kemana ndak tahu. Maka seperti itu wasiat saya, nggak usah amalan, berdoa cuman yang jujur ya. Sampean tahu kalau anak kecil itu minta sesuatu gimana? Kita kan pernah kecil semua. Kita kalau minta sesuatu kayak gimana? Nangis-nangis sampai, nah itu. Allah ingin hambanya meminta seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz Isma. Ya, insya Allah. Ada lagi yang bertanya, Habib, sekarang banyak yang sebelum menikah mengadakan pertunangan tukar cincin. Semakin banyak dan mulai semakin lumrah. Dalam Islam sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Dan kalau kita diundang ke acara pertunangan nggak hadir nggak apa-apa kan? Terus kalau kita jadi dijutekin calon manten karena nggak datang pas pertunangan gimana? Pertanyaannya, apakah ini akan mempengaruhi ketentraman rumah tangga nantinya, Habib? Untuk tukar cincin itu nggak apa-apa ya. Maksudnya biasanya memang seperti itu, acara tunangan ya. Tunangan tuh tukar cincin itu nggak apa-apa, nggak melanggar syariat sama sekali. Dan cuman yang salah nanti kalau misalkan calon kedua belah mempelai itu yang mereka yang tukar cincin, enggak. Biasanya kalau di adat kita para habaib ini seorang ibu yang datang atau orang ibu kita misalkan yang datang pada keluarga si calon istri, nanti si ibu kita yang memakaikan cincin tersebut. Nah, kalau ya seperti itu sangat baik menurut saya. Itu khidbah yang ada tukar cincinnya, tunangan yang ada tukar cincinnya sangat baik untuk menguatkan tali kedua belah pihak juga soalnya. Nah, yang salah nanti prakteknya. Cuman kalau teorinya seperti itu yang saya katakan tadi itu benar-benar saja dan tidak melanggar syariat. Terus apakah harus kita mendatangi undangan tunangan? Tidak harus. Tidak ada yang mengharuskan di dalam syariat. Terus kalau orangnya nanti cuekin kita gimana, Habib? Jadi gini ya, pikirkan. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li akhi. Jadi itu imannya sempurna sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Sampean kalau misalkan ada teman sampean yang sangat dekat itu tidak hadir di pertunangan sampean marah enggak? Begitu. Kalau sampean enggak marah ya enggak apa-apa. Kalau sampean mengatakan, "Bib, ini dia orangnya lain." Ya wes sampean hadir, kalau enggak ada halangan ya enggak apa-apa. Ini enggak ada masalah menurut saya. Seperti itu. Oke, monggo. Oh ya. Coba kalau misalnya teman-teman ada yang ingin mic atau kamera buat ngobrol sama Habib, saya kasih kesempatan ya. Berapa orang Isma? Atau 2 orang, jadi biar nggak pertanyaan dari komentar doang, biar mungkin ada yang ngobrol sama Habib. Kayaknya mau ngobrol. Betul, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta ya. Anir, alhamdulillah sudah zuat, sudah menikah dan ingin
punya rencana untuk menikah lagi. Tolong diberikan arahan-arahannya. Terima kasih Habib. Ini Habib Zain, ini teman saya, termasuk teman yang terdekat gitu di Hadramaut sana. Teman sangat dekat, beliau orangnya sangat santun, sangat ramah, sangat mengayomi. Jadi beliau ini menurut saya ini calon pemimpin ideal, pemimpin rumah tangga ya. Pemimpin rumah tangga yang sangat ideal. Cuman sayangnya beliau sudah menikah. Jadi lain halnya nanti kayak yang beliau katakan, beliau mau membuka pendaftaran baru bagi kloter kedua yang mungkin pertanyaan ini skip ya. Karena saya juga nggak mengerti bagaimana menanggapinya. Seperti itu. Jadinya kan di belakang Habib. Di belakang layar mungkin nanti. Ini bukan pertanyaan sebenarnya Habib Zain, ini sebenarnya bukan maksudku pertanyaan. Ini memancing kompor gas terbang di belakang. Memancing amarah yang ada di belakang layar ya. Ada lagi yang lain ingin berdialog sama Habib? Ya, saya kasih kesempatan. Betul. Ini banyak ya orangnya. Banyak. Ini pertanyaan juga masih banyak sebenarnya. Tapi coba saya kasih kesempatan kalau misalnya ada yang ingin berdialog sama Habib. Kalau belum ada, mungkin setelah ini saya kasih kesempatan ya. Mungkin sekarang mau masih nyiapin dandan biar kelihatan Habib dan seterusnya. Saya tanya dulu, Habib mohon doanya atau minta kirim salinan doa bagi yang sudah nikah agar samara sampai akhir hayat kelak Habib. Matur suwun. Saya katakan sekali lagi, saya itu kan seperti ini ya, orang-orang yang tidak, ini maaf ya, bukan berarti hal ini buruk. Orang-orang yang tidak terlalu senang wiritan gitu, banyak pikir enggak. Karena seperti ini, bagi saya, wiritan penting ya, sangat penting loh. Jangan ditinggalkan kalau yang ada wiritan setiap harinya itu sangat penting. Cuman lebih utamanya, kalian coba berusaha atas wiritan yang sedikit. Seperti itu. Jadi kalau ada yang minta sama wiritan sama saya, minta doa yang lebih spesifik, saya bakal sarankan, sampean doa pakai bahasa apapun. Di sepertiga malam sampean sambil sujud dan nangis. Insya Allah itu yang lebih makbul. Insya Allah tidak sampai seminggu sampean lakukan seperti itu. Insya Allah hidup kita bakal berubah. Jadi kalau untuk bacaan yang lebih spesifik saya itu enggak. Mungkin tergolong tidak punya ya, ini jujur-jujuran. Mungkin orang-orang banyak yang kenal saya di sini tuh mengetahui hal itu. Saya itu orang yang seperti itu. Bukan berarti saya benci sama wiritan, enggak. Karena malas ya, kategori malas. Seperti itu ya. Terus ada lagi Habib, cara menghilangkan atas rasa insecure pada diri sendiri untuk memiliki pasangan karena merasa diri belum baik Habib sehingga takut untuk menikah. Insecure itu saya katakan itu was-was dari setan. Ini bahasa-bahasa milenial juga ini. Pembahasan mereka kebanyakan insecure seperti itu. Insecure itu adalah was-was dari setan. Tatkala ada yang mengatakan, Habib saya belum baik untuk menikah. Sama saja saya sampean mengatakan, saya belum baik untuk sholat. Seperti itu. Sama saja. Saya belum baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean sudah dibentangkan oleh Allah sebab-sebab untuk menikah, menikahlah. Karena kalau diundur sama saja sampean melupakan atau membiarkan bentangan tadi, lapangannya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bercocok tanam pernikahan atau pahala, itu kita biarkan. Nah, ini nggak baik. Jadi insecure itu saya sarankan itu was-was dari setan. Bagaimana kata-kata Ustaz Sisma tadi, terobos terus apa? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Ya wes, itu slogan yang paling cocok untuk seminar hari ini. Jangan kasih kendor. Nanti judul kita jangan kasih kendor pokoknya. Terus ada lagi Habib, jika kita udah ada niat baik, kemudian dan maksimal dalam pernikahan, tapi pasangan kita niatnya kurang maksimal hingga tidak sinkron, lantas mempengaruhikah dalam hubungan rumah tangga? Gimana Ustaz Sisma? Jadi kurang.
Jadi kita udah punya niat yang baik dan maksimal gitu. Tapi kemudian pasangan kita niatnya kurang maksimal sampai kita antara kedua belah pihak ini jadi nggak sinkron gitu. Lantas ini bisa nggak mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga nantinya gitu. Jadi mungkin lakinya udah ngotot, perempuannya ya aja gitu, atau gimana gitu. Ya, itu kan ada beberapa kemungkinan ya. Dia itu iya aja, masih ragu-ragu sama dia, atau memang ada yang sesuatu yang dianya masih cintanya masih setengah kayaknya. Nah, cuman sesuatu yang belum disiapkan sama si perempuan tadi. Itu seharusnya sampean jangan ngomong sama si perempuan tadi. Yakin orang terdekat si perempuan tadi, misalkan ayahnya atau ibunya, bahwasanya dia itu sudah siap mengarungi bahtera kehidupan seperti ini. Oleh karena itu, ini banyak terjadi ya. Misalkan seorang istri ingin sekali memberitahu seorang suami, ingin memberitahu suaminya, misalkan sering maksiat. Ini cara memberitahu diomongi langsung kan biasanya suami kan punya ego yang sangat besar, biasanya sombong atau apa, sehingga nanti menimbulkan kompleks nanti di sana berantem atau gimana. Nah, ini cara yang bijaknya bagi para istri atau calon istri. Ini sampean ngomong ke orang yang suami sampean itu takuti, seperti itu, agar dia ini menerima dan dia bakal berubah seperti itu. Karena kalau seorang istri tadi yang mengatakannya langsung, biasanya malah nambah rancu lagi permasalahannya. Atau pakai cara yang saya katakan tadi, seperti itu. Jadi inti pertanyaannya tadi ya kalau memang tidak yakin ya dia diyakinkan oleh orang-orang yang dipercaya wanita. Terus dari pertanyaan gimana ini nanti kayaknya nanti ke sesi yang terakhir Habib ya, cuma nanti ke tema yang ketiga mungkin. Terus sudah tanya bagaimana meyakini diri saat ada laki-laki dengan niatan baiknya, dan bagaimana juga cara sampaikan maksud laki-laki itu kepada orang tua kita. Ya, ini mungkin pertanyaan besarnya, tema besarnya yang saya ambil dari pertanyaan ini. Bagaimana memilih pasangan yang baik itu bagaimana? Kriterianya yang pertama, kalau kata Nabi SAW, itu agamanya. Kalau sampean tahu agamanya, Masya Allah, baik. Itu bismillah, wes. Jangan kasih kendor. Itu terobos terus. Karena kita tahu, oh ini agamanya baik. Insya Allah juga baik. Cuman seperti ini. Biasanya kita menemukan yang kita lihat agamanya kok baik. Nah kok setelah nikah ini kok raut maut. Sudah raut sampai maut seperti itu. Jadi katanya beriman, katanya Masya Allah, kok malah hancur lebur. Iman yang gak ada, malah sering maksiat. Ya berarti sampean belum mengetahui dia dengan pasti. Makanya cari tahu pasti bagaimana agamanya pasangan sampean. Karena kalau ini berlaku di kedua belah pihak, maupun perempuan atau laki-laki, memang teks hadisnya itu berbicara tentang perempuan. Yang dibicarakan agamanya, kecantikannya, hartanya, dan nasabnya. Cuman yang lebih utama itu agamanya, seperti itu. Jadi kalau sampean ingin memilih, itu lihatlah agamanya. Ingat, ini bukan main-main ya. Tapi kalau agama doang saya tidak hidup. Sampean bakal hidup, saya yang jamin. Kalau sampean mendapatkan ada calon, itu kok Masya Allah. Cuman ini jaminnya seperti ini ya. Agamanya yang beneran ya. Bukan yang cuman agamanya yang ngono-ngono tok, cuman maksiat ya jalan terus ya. Sama aja bohong ini. Enggak, agamanya yang Masya Allah, yang kita tahu. Kita tahu dari mana? Dari orang yang terpercaya, yang sangat kenal dia. Dari ibu, ayahnya, atau orang-orang terdekat dia. Teman-temannya yang tidak bisa bohong. Oleh karena itu sangat dianjurkan. Kita kalau ditanyakan tentang seorang yang ingin berpasangan, si fulanah itu bagaimana sih sifatnya? Kita nggak boleh berbohong, kita harus jujur. Menyebutkan sifat-sifatnya.
seperti itu. Kemudian nanti jika suami tidak soleh, sebaiknya sikap istri dan bagaimana cara yang tepat untuk mengajak suami agar menjadi yang lebih baik sikap dan perbuatannya. Syukron Habib. Ini tadi udah ya kayaknya. Jadi secara udah menjawab tadi. Ada yang ingin berdialog sama Habib? Silahkan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung sama Habib, open mic-nya. Ada Mas Bagus yang mau. Nah ini teman saya, murid saya itu Habib. Ini daripada insan milenial juga. Waalaikumsalam. Habib mau nanya bagaimana cara menyikapi kita sebagai seorang suami di saat istri dan orang tua lagi selisih pendapat. Mohon jawabannya Habib, syukron. Nah, ini penting ya. Ini mungkin menjadi tema besar lagi. Soalnya ini kan bagaimana perilaku kita setelah nikah. Seperti itu. Jadi kalau sampean itu seorang istri tinggal di rumah ibunya sampean, ini harus sampean menjadi penengah, bukannya pembela ya, penengah ya. Jadi sampean harus mengatakan atau memberitahu kedua belah pihak. Jangan si istri aja kita kasih tahu, kamu tuh harus berbakti kepada orang tuaku. Tidak. Dia wajib berbakti hanya kepada suami. Tatkala dia mau berbakti kepada orang tua kita sebagai suami, berarti dia sudah kita anggap menjalankan ibadah yang sangat agung. Seperti itu. Diingat lagi, mereka tidak wajib berbakti sama orang tua kita. Kalau mereka mau berbakti, itu berarti mereka ibadahnya ya udah Masya Allah. Oleh karena itu, jangan terlalu sering kita mengatakan kepada seorang istri, sampean itu harus baik kepada ibu kita, ibu saya kan orang tua saya. Jadi sampean juga harus baik. Itu bagus, kata-kata ini bagus. Cuman kalau misalkan setiap hari sampai memojokkan seorang istri, padahal orang tua kita kadang sering salah juga, ya itu nggak benar. Jadi saran tepatnya kita harus berbicara kepada dua belah pihak tadi. Oleh karena itu kita harus berbicara kepada dua belah pihak dengan cara yang tidak menimbulkan konflik baru. Jadi jangan sampai kayak misalkan orang kita salah. Wah, ini orang tua salah. Kok ngomel-ngomeli istri sebegitu buruknya. Saya harus omeli orang tua saya. Salah. Ini sama saja yang tadi. Menghindar dari satu lubang jatuh ke lubang lainnya. Jadi cara yang bijak. Sampean harus menemukan cara bagaimana tatkala memberitahu kepada orang tua tidak tersinggung. Seperti itu. Makanya kebijakan itu hadiah yang sangat besar. Hikmah itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Seperti itu. Syukran Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi yang ingin dialog sama Habib? Kalau ada, nanti kita buka lagi ya. Ada lagi Habib yang ingin bertanya, saya sudah menikah, tapi masih merindukan sosok laki yang pernah ada di masa lalunya. Aduh, gimana Habib? Jadi jadi dia belum move on. Gagal move on ya? Mungkin ini terkait ini ya. Terkait sampean itu nyangkut hatinya fisabilillah atau enggak. Maksudnya sampean itu lebih kuat itu ingin beribadah atau enggak. Seperti itu aja sebenarnya. Coba tanyakan pada diri sampean sendiri. Kalau kita ini masih kuat hati kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menggapai ridho Allah. Insya Allah kita hal-hal seperti itu mudah banget. Seperti itu. Karena Allah yang membolak-balik hati. Cuman kalau kita biarkan setan yang menguasai hati kita. Jadi bagi orang-orang yang gagal move on, Allah sudah menyiapkan hal yang lebih indah yang tidak bakal terlintas di pikiran kita. Oleh karena itu, lupakan yang telah berlalu, jalani yang ada, kejar terus ridho Allah dimanapun itu berada. Seperti salam di sini benar-benar jadiin prinsip. Jadi katanya semakin seru kayak ini malam Jumat kali ini nih. Kemudian ada lagi bagaimana jika alasan pasangan kita yang laki-laki belum siap menikah karena belum siap untuk menjadi penanggung jawab atas dosa calonnya. Terima kasih sebelumnya mengenai ilmu dalam berniat.
Jadi gimana? Seorang calon suami ini belum siap ya? Ya, karena dia alasan saya belum siap untuk jadi tanggung jawab dosa si calon istrinya gitu. Ya, saya katakan kayak tadi, sampean berarti belum siap untuk beribadah. Sampean belum siap kayak tadi. Saya ini belum siap sholat, soalnya hati saya masih kotor. Ya sama aja. Saya ini belum siap khusyuk sholat karena saya belum khusyuk. Yaitu bisikan setan. Makanya hal-hal seperti itu coba sekali-kali mainkan pikiran seperti itu. Tatkala ada bisikan seperti itu, mainkan pikiran kalian. Karena pikiran itu bisa mengalahkan setan. Cuman pikiran yang bersih ya. Kalau pikiran yang jelek ya tetap dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu kita harus sering-sering ini mengelola atau memerhatikan pikiran kita tatkala berpikir, oh pikiran saya ini baik atau tidak. Makanya nanti di sana ada namanya was-was. Was-was itu bukan hanya dari setan atau hawa nafsu. Cuman nanti di sana ada namanya was-was atau bisikan itu dari malaikat. Oleh karena itu kita ini paling sering was-was dari setan. Hal-hal seperti itu, saya belum siap untuk menanggung pahala seorang istri. Menurut saya ini omong kosong ya. Omong kosong sama sekali. Karena sampai kapanpun kita tidak bakal sanggup menanggung dosa kita sendiri apalagi dosa orang lain. Seperti itu. Ini ada lagi Habib. Gimana caranya kita bisa memantapkan hati saat mencari hingga menemukan calon sampai dalam hati kita dapat jawaban ini loh calon gitu. Ini loh orangnya yang kita cari itu. Jadi dia kayak belum mantap gitu sama seseorang. Gimana cara mantepin kayak gitu tuh Habib? Cara mantepin mendapatkan cara kita misalkan melihat orang kayaknya ini deh jodohku, itu enggak ada, itu di sinetron. Jadi Rasulullah SAW tatkala itu didatangi sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ingin apa mereka berdua? Ingin melamar Sayyidatina Zahra. Sayyidina Fatimah tahu apakah Sayyidatina Fatimah itu ada kelak di hati. Inilah jodohku. Enggak tahu yang nikah sama Sayyidina Fatimah itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau disodorkan sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sampean ini lamar Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali itu mengatakan, saya itu gak pantas. Beliau itu gak menemukan kelak atau klik yang seperti sampean katakan tadi. Enggak ada. Beliau itu malah merasa malu. Saya tidak punya harta, saya masih seperti ini. Cuma gara-gara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masih mendorong beliau terus. Dan beliau mendatangkan Rasulullah. Sampai makanya diceritakan. Sebenarnya ini cerita nanti ya. Season terakhir gitu cerita. Cuma tidak apa-apa, singgung-singgung sedikit. Tasywiqon disami. Nah, ini sama Sayyidina Ali. Saking malunya datang ke Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah tatkala melihat Sayyidina Ali ini sangat malu. Rasulullah sampai tahu, oh Sayyidina Ali ini ingin melamar anakku. Rasulullah akhirnya langsung menanyakan, engkau punya apa? Kata, Sayyidina Ali mengatakan, Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Engkau punya perisai perang itu, baju perang. Punya Rasulullah itu jual kan, nanti dijual, itu duitnya 500 untuk pernikahan. Nah, jadi yang itu di film toh nggak ada di kita. Terus ada angin-angin, ada suara-suara yang terdengar itu nggak ada. Itu maaf itu nggak ada. Jadi sampean paknya itu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad telah memberikan patokan. Orang itu agamanya mantap. Insya Allah itu jodohmu. Seperti itu. Dan jangan pernah takut untuk ibadah. Sebagaimana sesempurna apapun kita lihat calon suami atau istri kita, nanti bakal ada perselisihan di antara kita berdua. Jangankan kita, Rasulullah SAW mimpin Sayyid Amin ini di rumah tangganya pun jadi seperti itu, adanya seperti makanya nanti ini saya kayak enggak cerita-cerita seperti itu karena sangat asik. Ya, makanya tadi di awal itu, di awal kita buka sesi ini, katanya satu minggu sekali diadain. Ada yang ngomong tiap hari.
kayak gitu. Mungkin nanti di belakang layar kita diskusikan lagi. Terus habis itu ada lagi, Habib, gimana cara mengatasi hati yang udah mencintai orang itu, udah senang sama seseorang, padahal belum pasti, tapi hati itu nggak siap buat nerima orang lain karena emang dia setuju sama orang yang awal, mungkin udah nyaman ataupun udah ini deh gitu. Udah pantang saya. Terus berarti dengan artian kalau misalkan sampean itu udah mengetahui ini agamanya Masya Allah cocok, kayaknya bisa menjadi pemimpin atau menjadi istri yang ideal, yaitu terobos terus. Kalau nanti yang nggak mau, ya itu yang masalah. Seperti itu. Makanya patokan kita itu cuma Nabi Muhammad SAW. Itu patokan utama kita. Jadi kalau was-was yang lain itu kembalikan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Ada yang ingin dialog? Soalnya banyak. Oke. Dialog silahkan. Pertanyaannya bisa langsung disampaikan ke Mas. Tanya nanti tampung mungkin di akhir session juga nggak apa-apa. Di akhir session nanti pas cerita kita gitu. Itu mungkin ringkas kan namanya cerita. Kalau kepanjangan juga nanti takutnya banyak namanya. Nah, itu kita tampung pertanyaan-pertanyaan itu mungkin seperti itu. Apa namanya? Ini mau antum sampai jam berapa? Karena teman-teman kayaknya nggak mau mengakhiri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Siapa? Ustaz, mau nanya. Ustaz. Okay. Untuk masalah jodoh gitu kan Ustaz, kan banyak sih orang bilang kalau jodoh itu katanya cerminan dari diri kita sendiri kan gitu. Iya. Tapi justru saya lihat orang-orang di sekitar saya malah yang jodohnya itu seperti kayak kebalikannya dari dia. Contoh, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, atau lingkungan kerja gitu kan. Justru malah kebalikannya. Contoh seperti ada teman saya yang dia emosian, tapi justru dapat malah yang bisa seperti itu. Terus yang banyak hal seperti itu, ibaratnya yang memang karakter dia beda 180 derajat dengan pasangannya seperti itu. Menurut pandangan Ustaz gimana? Ya ini sebenarnya gini ya, itu kan hukum biasanya memang seperti itu. Apa namanya, calon kita atau pasangan kita itu adalah cermin dari diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita baik, insya Allah biasanya calon kita atau pasangannya juga baik. Nah, cuman ini enggak semuanya, karena seperti ini. Ya, pemahamannya seperti ini. Kita ini baik, misalkan insya Allah kita tergolong orang-orang yang baik. Nah, istri kita ini kayak enggak baik, atau sebaliknya, istri kita baik, kok kita ini tidak baik. Biasanya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat seorang istri dengan suami yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat seorang suami tatkala istrinya tidak baik. Lah gimana tadi kata-kata yang pancaran dari diri kita sendiri? Pasti ini Allah selalu memberikan hambanya itu sesuatu yang balance biasanya, yang seimbang. Tatkala misalkan kita pemarah, kita ini orangnya sering kesel. Loh kok tiba-tiba istri kita nih orangnya peredam, orangnya santun, ramah, penyayang, pengayom. Nah ini kan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tepat menjodohkan atau menciptakan pasangan yang seperti ini, seperti itu. Jadi makna bahwasanya pasangan kita ini adalah cermin dari diri kita sendiri memang benar seperti itu biasanya. Cuman maknanya lebih dalam dari itu. Biasanya pasangan yang tidak sesuai secara kasat mata, suaminya buruk atau kelakuannya maaf, istrinya kok Masya Allah. Nah biasanya Allah ingin mengangkat derajat si istri tadi, dan si suami ini
ingin dibenarkan perilakunya lewat seorang istri tadi. Seperti ada lagi yang ingin berdialog sama Habib? Mas Rian kok open mic sama kamera atau ingin ngobrol sama Habib? Kalau enggak saya lanjutin pertanyaan yang di komentar. Baik, kalau di komentar ini ada yang nanya tadi Habib, yaitu apa yang harus dilakukan orang suami ketika ada masa suami simpati dengan wanita di luar sana? Tidak menyebabkan perbandingan antara istri dan wanita tersebut, dan bagaimana memperjuangkan kasih sayang tersebut untuk agar istri selalu menjadi prioritas. Mungkin sampean ini lebih tahu ya. Coba berbuat baik. Perbuatan yang baik jangan tanpa menimbulkan masalah baru. Sampean ingin berbuat baik sama perempuan lain. Nah, bagaimana caranya? Ini tidak seperti ini. Jadi kalau sampean berbuat baik sama perempuan lain kok tiba-tiba malah menimbulkan konflik, ya mendingnya jangan, karena lebih bahaya ya. Oleh karena itu seperti ini. Kita ini berpikir pakai akal kebanyakan. Mungkin kalau kita bagi seperti ini. Kita berpikir pakai akal itu sekitar 70%, pakai hati cuma 30%. Akan tetap perempuan baliknya. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, ya kan? Yang secara akalnya ya bagus, secara mereka bakal menganggapnya pakai apa? Pakai perasaan. Ya, perempuan itu berpikir kebanyakan pakai apa? Perasaan, dan itu tidak salah. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita. Oleh karena itu kita sebagai laki-laki itu pinter-pinter, bijak-bijak mengambil langkah kebaikan. Bagaimana kita bisa memprioritaskan seorang istri dan tidak menutup amal baik di luar sana. Itu. Masya Allah. Ada yang bisa ya secara langsung dialog sama Habib? Ya, ini Sisma setengah jam 9.35 ini ada janjian lagi saya. Berarti sisa 5 menit lagi. Kalau gitu mungkin kita closing statement tapi biar 5 menit itu antum maksimalkan buat mungkin buat closing statement ke kita, sesuatu inti dari topik hari ini ataupun permasalahan yang sering terjadi yang bisa kita jadiin prinsip dan juga bisa kita cerna untuk kedepannya kayak gitu. Silakan Habib. Ya, ini seperti yang saya katakan pertama ya, karena memang pembahasan pernikahan ini sangat panjang. Sampai mau milih dari mana, sisinya itu sangat luas. Makanya dari itu nggak cukup sehari, 2 hari, atau 3 hari seperti seminar kita ini. Mungkin bertahun-tahun ingin memahaminya. Cuman yang kita bahas tadi seperti ini. Intinya, inti dan tujuan dari pernikahan itu kita untuk menggapai ridho Allah dan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean lupa, kalau sampean lagi ada masalah di dalam keluarga, coba ingat-ingat lagi inti dari tujuan pernikahan ini, seperti itu. Dan dianjurkan bagi yang ingin memasuki jenjang pernikahan, ini ditanamkan matang-matang di dalam hati kita. Itu yang pertama. Inti yang kedua, atau maksud yang kedua, inti dari pernikahan itu kita harus ingin mendidik jiwa kita. Karena kenapa? Minta maaf itu sangat berat loh. Minta maaf sangat berat. Coba aja, sampean salah. Atau seperti ini, dibagi seorang laki-laki khususnya. Seorang laki-laki itu, bagi para suami biasanya, kalau mereka salah, mereka tidak ingin dianggap salah walaupun mereka salah di depan istri mereka. Karena kenapa? Ego seorang laki-laki itu sangat besar. Dengan artian seperti ini. Ego mereka itu selalu menganggap saya ini di atas seorang istri derajatnya. Itu benar. Cuman bukan dengan artian derajat yang bisa menginjak satu sama lain, tidak. Oleh karena itu, di dalam pernikahan ini harus bisa mendidik diri kita sendiri. Bagi seorang istri juga seperti itu.
Karena tidak hanya seorang suami yang memiliki ego yang besar, banyak perempuan yang memiliki ego yang besar juga. Kadang dia tidak mau dia tidak mau dinasehati seorang suaminya. Makanya kita sangat penting memilih pasangan yang agamanya kita tahu. Dan terlebih, ini poin tambahannya, terlebih, carilah mereka yang orang tua mereka. Karena seperti ini, kalau mereka sudah berani membentak seorang tua mereka, kurang ajar sama orang tua mereka, suami ataupun istri, itu bakal dianggap remeh sama mereka. Orang yang di atas dia aja dia bakal tentang, apalagi suami atau istri yang derajatnya berbeda cuma sedikit, atau bisa dibilang setara seperti itu. Oleh karena itu, inti dari pernikahan itu ada dua. Kita bernikah, menjalani nikah ini atau menjalani bahtera kehidupan ini berkeluarga, itu ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi tidak peduli di sana mau ada berantem, mau ada cekcok. Tujuan kita sama, kita ini ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan garis surgamu masing-masing. Wahai para suami atau wahai para istri. Itu yang pertama. Yang kedua, niat kita nikah ini ingin mendidik diri kita. Yang sering masih besar sekali ego kita, sombong kita. Kita ini masih sering ingin dilihat amal-amal kita. Oleh karena itu, mungkin kata-kata yang tadi perlu diulangkan lagi. Sampean fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai istri ataupun suami. Dengan seperti itu, wahai para suami, tatkala sampean fokus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yakinkanlah istri-istri sampean itu akan cium tangan sampean sebagaimana seorang prajurit itu yang berani mati di depan pangerannya. Begitu juga seorang istri. Sampean itu fokus bagaimana caranya suami sampean itu ridho sesuai jalur agama. Bukan dengan artian ridho, gimana aja saya halalkan. Tidak. Ridho sesuai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau sampean fokus sama hal itu, insya Allah itu suami-suami kalian akan menjadikan kalian itu sebagai bunga yang wajib mereka sirami setiap hari. Bagi tetangga, bagi kehidupan masyarakat seperti itu. Mungkin itu sekelumit intisari dari yang saya sampaikan tadi, karena sangat panjang juga.